Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu, hari ini nanti saya akan bergantian dengan rekan saya Ibu Felina Susanti. Kami nanti akan memberikan diseminasi tentang 7 jurus, namun karena dari tugas kami itu hanya disuruh untuk 2 jurus untuk saya dan 2 jurus untuk Bu Felina. Selebihnya nanti untuk jurus yang lain kita bertemu dengan di ruang yang berbeda lagi, seperti itu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, perkenankan saya Fatika Hardi Purnomosari, guru BK dari SMK Negeri 3 Kudus, dan rekan saya Ibu Felina Susanti untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Langsung saja ke Bapak Ibu. Ini suasananya kenapa tegang sekali ya? Sebelum kita untuk mendapatkan pembelajaran tentang 7 jurus BK Hebat ini, mari kita untuk melaksanakan senam bersama sesuai dengan hari Jumat. Meskipun kita pakaiannya pakaian korpi, karena hari ini tanggal 17 Oktober diperkenankan memakai korpi, kita ini nanti ada senamnya itu. Padahal kalau senam enaknya pakai kaos gitu. Tapi ini saya mengajak panjenengan meskipun pakai korpi, pakai kaos, kita harus tetap sehat dengan jargon Jumat sehat seperti itu. Monggo Bapak Ibu untuk diperkenankan berdiri semuanya. Untuk senam ini Bapak Ibu Guru hanya pindah posisi sedikit saja. Nanti kalau muter-muter tidak usah ikut muter-muter. Yang penting posisinya di situ muter-muter nggak apa-apa. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
Oke, Bapak Ibu guru di sini nanti saya akan mendiseminasikan yaitu jurus pertama ada kenali potensi, kelola emosi. Nanti dengan Bu Herna tumbuhkan resiliensi sama juga konsistensi gitu. Jadi kita nanti akan mendiseminasikan 4 jurus, kemudian yang 3 jurus sesuai tadi yang saya oke. Nanti kita di ruang tersendiri untuk mengenal 3 jurus tersebut. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita belajar tadi kan kita sudah senam-senam, gitu. Alangkah baiknya kita berdiri lagi untuk melakukan ice breaking dulu ya. Oke, siap. Yuk, silakan untuk berdiri lagi. Oke, Bapak Ibu guru, di sini saya mempunyai kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah kata saya. Jadi kalau saya bilang kata saya harus pegang pundak teman saya. Jadi panjenengan memegang pundak teman kalian, teman Bapak Ibu guru maksudnya seperti itu. Kemudian yang penting dapat pundak aja Bapak Ibu guru. Yang penting dapat pundak. Nah, terus kalau saya bilang lepaskan, kira-kira dilepasnya berapa? Nah, betul. Berarti Bu Faris ini itu sudah connect, fokus, betul. Nanti gitu ya Pak Ibu. Kalau tidak ada kata saya berarti ya tidak bergerak. Oke. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, oke. Kata saya harus memegang tangan teman saya. Lepaskan. Kata saya lepaskan. Kata saya memegang hidung teman saya. Oke, hidung Bapak Ibu. Silakan. Hidung. Ada yang belum dapat hidung Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Semuanya sudah. Lepaskan Bapak Ibu, lepaskan. Sudah mau melepaskan. Kata saya harus melepaskan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Berikan aplausnya. Ternyata Bapak Ibu hari ini itu kegiatan diseminasi akan diikuti secara maksimal karena ini tadi fokus semuanya, pegang hidung ya hidung, pegang semuanya. Apalagi panjenengan bisa memegang hidung tengah kalian, ngoten nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Hari ini yang pertama itu saya akan memberikan tentang mengenali potensi. Oke. Nah, kenali potensi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di sini pastinya untuk mengenali potensi panjenengan, untuk mengenali potensi anak-anak didik yang panjenengan saat ini ajar, itu pastinya anak-anak itu memiliki beberapa potensi. Jadi untuk menggali beberapa potensi itu ternyata ada 3. Yang pertama itu melalui gaya belajarnya. Nah, gaya belajar. Kemudian yang kedua adalah melalui kecerdasan majemuk. Dan yang ketiga adalah melalui bakat dan minat. Nah, seperti itu. Nah, nanti di jurus 1 di sini untuk mengenali potensi sebelum Bapak Ibu itu biasanya ada salah satu guru ini contoh Bapak Ibu guru. Wes, tak kei video silakan untuk dilihat. Kan ada anak yang di sini aku kok gak mudah maksudnya itu ya. Aku kok orang aku ya. Aku ini soalnya lebih pengen belajar itu dengan langsung praktek langsung. Nek yo dikei video aku ora paham. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita melihat kita mendidik anak peserta didik kita, marilah kita untuk mengerti atau mengetahui bagaimana sih potensi itu sebetulnya. Jadinya dengan adanya ini nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ke peserta didik yang panjenengan ajar. Next. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar di sini ada apa saja Bapak Ibu?
ada pohon, ada gajah, ada oh ya ada gunung, betul. Kemudian ada bapak ibu guru, ada bapak-bapak di situ. Dari gambar tersebut, bapak ibu guru karepe piye maksud napa mboten? Napa Pak Arif Wahyu Darminto maksudnya napa Pak Arif? Setiap hewan yang mempunyai keunggulan tersendiri berarti itu bakat dominannya ke sendiri-sendiri. Bagus sekali Pak Arif Wahyu Darminto. Diberi apa Bapak Ibu untuk Pak Arif Wahyu Darminto? Diberi beri beri wow keren, wow keren. Bapak Ibu, di situ itu ada pohon yang namanya, pasti kalau ada pohon seperti itu, yang paling cepat kira-kira naik pohon itu yang paling cepat siapa? Monyet. Langsung betul nih. Tapi yang paling anyel sinten Bapak Ibu guru? Iya, betul sekali. Di situ Bapak Ibu guru di dalam akuarium. Di situ pastinya Bapak Ibu langsung menangkap. Oh iya, ternyata aku ngekei muridku mata pelajaran video tok. Berarti ono ya bocah sing ora iso menangkap video tersebut tanpa ada ceramah atau tanpa praktek langsung. Terkadang kita hanya memberikan anak itu wes pokoknya ngomong yo ngono kuwi, iso ra iso yo ngono kuwi. Nah, nanti silakan diterapkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru, next Bu Fel. Nah, di sini gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Nah, next Bu Fel. Nah, yuk ini saya aturi Bapak Ibu untuk sama-sama mengerjakan sebetulnya potensi Bapak Ibu guru dengan cara belajar yang seperti apa toh? Bisa dilihat di sini, saya kasih link ya. Saya kasih link. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut. Sudah, monggo Bapak Ibu untuk mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Bisa dibuka Bapak Ibu? Mulai sekarang. Di refresh kembali, kemudian di ini lagi. Nah, ini Bu Faris sudah itu. Ya dalam area di refresh dulu Bapak Ibu. Buka kembali nanti pasti bisa. Pak Anies itu di refresh kembali. Itu dikeluarkan terus masuk lagi. Coba dikembalikan Pak, nanti masuk lagi. Pasti bisa Bapak Ibu. Anak-anak
anak bisa, apalagi Bapak Ibu gurunya, pasti juga bisa. Pak Eko sudah, Pak Eko. Ya bisa. Keluar lagi Pak Eko. Lo masuk Ini Bu Farah sudah mengerjakan. Pak Aris sudah berhasil. Pak Aris belum. Nah, ini sudah bisa. Bu Eni belum. Keluar lagi Bu Eni. Iya. Terus aja nanti masuk lagi. Yang terus kering tadi. Ya. Gak bisa. Dulu Bu Eni. Iya. Yang satu menit. Iya, sesuai apa yang diinstruksikan di situ Pak. Apa kapasitasnya? Dan ini bisa coba lagi Bu Eni, terus mencoba biar Bu Eni tahu. Jawabannya hanya satu. ABC Pak. Maksudnya hanya bisa memilih satu. Iya betul. Aku tahu ini yang gak bisa. Minta ada satu menit. Iya. Oke. Nah, memang harus menunggu 1 menit ya. Sudah Bapak Ibu, sudah menemukan jawaban dari apa yang telah panjenengan isi? Belum selesai. Ini gimana? Nah ini Bu, mulai sekarang. Nah, dijawab Bu Eni. Iya. Nanti pastinya setelah tahu jawabannya pasti panjenengan aku visual. Berarti bener aku belajar itu kudune iku nonton melihat dengan cara melihat poster contohnya. Iya, langsung ada jawabannya. Kemudian nanti kalau auditory berarti dengan cara mendengarkan, berarti nek ngomong dengan metode ceramah jangan lebih mudah dalam belajar. Kemudian kinestetik dengan cara langsung, berarti praktek langsung berarti dengan di kinestetik. Pasti ada jawabannya, Pak. Masa nggak ada jawaban? Ada tidak semuanya. Malahan kalau dengan jawab di situ dipukul rata kabeh di situ, nanti malah ada jawaban AVK, auditory, visual, kinestetik, ketiga-tiganya. Seperti itu. Sudah. Oke. Pak Kasus ya, ini Pak Kasus malah sudah. Wow, Pak Kasus ini kinestetik. Betul Pak Kasus, kalau belajar itu harus praktek langsung Pak. Oh iya, berarti sesuai Bapak Ibu dengan Pak Kasus. Nah, sesuai dengan jurusan Pak Kasus mapelnya itu produktif, jadi langsung kayak obah ora iso. Nah, di sini sudah Pak Kasus sudah dapat jawabannya Bapak Ibu. Yuk ditunggu Bapak Ibu yang lain. Ayo. Kinestetik
Berarti kinestetik auditory sesuai dengan Pak Tile karena Pak Tile ini fasilitator Bapak Ibu. Jadi memang apa? Oh, gini. Oh, gini Pak. Oh Pak. Oh Pak Ahmad. Gini. Sami Pak. Pak Ahmad sami. Jawabannya sami. Oh belum. Bapak Ibu ini 5 menit sudah berjalan ya, sambil Bapak Ibu melanjutkan untuk apa mengerjakan, saya juga melanjutkan untuk ini. Jadi untuk mengetahui gaya belajar yang tadi ada visual, auditory, kinestetik, itu berarti untuk kedepannya Bapak Ibu guru juga ketika memberikan pembelajaran kepada siswa itu harusnya sesuai dengan itu. Jadi dikelompokkan, kemudian oh anak ini ternyata banyak visualnya, oh ini Bu Farah kinestetik Bapak Ibu. Nah, sudah dapat jawaban. Oh ya ini yang kinestetik, oh ini yang auditory seperti itu. Nah, ini Pak Mai sudah kinestetik visual, oke. Monggo Pak Abdul, monggo Winara di sampingnya Bu Farah boleh di sini. Sudah deh Pak, kinestetik visual. Oh ya Pak Eko juga sama. Oh ya, karena memang produktif pastinya juga itu. Bukan belum. Oh belum. Oke, dilanjutkan saja nih Bapak Ibu sambil itu untuk refleksi hari ini adalah potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Tadi yang panjenengan sudah kerjakan, berarti potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas, Pak Eko? Apa Pak Eko ini? Mana tadi Bu? Tanya potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen di atas, bahwa berdasarkan hasil asesmen pribadi saya ini berarti saya akan lebih mampu mengembangkan potensi saya jika saya diberikan kesempatan untuk mempelajari secara visual dan mempraktekannya secara langsung. Bagus banget Pak Eko ini. Karena tadi hasilnya dari Pak Eko adalah kinestetik visual. Bapak Ibu diberi aplaus untuk Pak Eko. Ini yang kedua, skip aja nih. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kalau tadi adalah gaya belajar itu dibagi menjadi 3 untuk mengenali peserta didik tentang gaya belajarnya. Di sini ada 8 kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah cerdas visual spasial, yang kedua cerdas linguistik verbal, yang ketiga cerdas naturalistik, keempat cerdas interpersonal, yang kelima cerdas logikal matematikal, yang keenam cerdas body linguistik, yang ketujuh cerdas musikal, dan yang kedelapan adalah cerdas intrapersonal. Next, kemudian Bapak Ibu dengan tadi sesuai saya tadi matur bahwasanya kecerdasan itu kita bisa melihat itu dari 3 gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, dan yang terakhir adalah bakat dan minatnya. Terima kasih. Next Bu Fel. Nah, untuk jurus yang pertama sudah selesai. Nah, untuk ini karena jurus 1 sudah selesai, kita ice breaking lagi yuk Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Nah, berdiri semuanya. Ini kenapa kok ice breaking lagi? Karena biar Bapak Ibu dulu nggak ngantuk dan bisa tetap
fokus. Kalau tadi ice breaking-nya adalah kata kunci kata siapa, Bapak Ibu di sini saya aturi untuk ice breaking-nya adalah Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina itu cantik ya Bapak Ibu. Tapi kalau cantik berarti harus begini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Marina menari. Tunggu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Untuk tepuk pagi siang malam ya. Ayo kita tepuk pagi siang malam dulu. Pagi berarti tepuk 1, siang 2 kali plop. Yang tepuk malam berarti hus sama angin ya. Hus. Oke. Oke Bapak Ibu guru, tepuk pagi, tepuk malam. Bapak Ibu ternyata ada yang tidak fokus, padahal tadi sudah diaturi. Bapak Ibu ternyata semangatnya kalau disuruh untuk menari. Bapak Ibu, ini di sini ada jurus yang kedua. Selamat datang di jurus yang kedua, yaitu cara mengelola emosi. Kadang Bapak Ibu guru di sini seperti waktu tiket di depan, misalnya tiket di gerbang. Kadang kalau ada anak terlambat itu langsung wis kudu ndang iki opo iki kok telat iki opo. Nah, seperti itu. Tapi panjenengan enggak tahu di balik telatnya anak itu ternyata dia mempunyai alasan yang atau kasus. Kalau terlambat nek bane bocah mosok ya sengaja dikebesi kan enggak mungkin ya. Oke, next Bu Ferli. Nah, di sini adalah tujuannya guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi. Jadi nanti itu panjenengan saya aturi untuk membuat roda emosi juga. Jadi setiap pagi kita menyambut anak-anak kita itu dengan disambut dengan roda emosi satu-satu yuk. Kita buat roda emosi kemudian nanti ditempel misalnya Nafisa di sini sedih. Nafisa, lah berapa anak yang hari ini sedih? Berapa anak di sini yang senang? Nanti dengan melihat roda emosi pastinya panjenengan juga bisa mengelola emosinya panjenengan pada saat mengajar. Nah, kita bermain kertas. Pokoknya hari ini kita bermain Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya kertas emosi. Nah, kertas emosi nanti dibagikan Bu Helena satu-satu. Nah, di sini kertasnya adalah yang pertama ketika perasaan Bapak Ibu. Nanti saya akan menceritakan. Tetapi tidak usah ditulis Pak Fadi. Saya tidak suruh untuk menulis. Tetapi saya suruh untuk memegang saja. Ya, memegang saja Bapak Ibu. Silakan dipegang. Kalau perasaan panjenengan biasa saja dengan mendengarkan cerita saya, berarti kertasnya cukup dielus-elus saja. Dielus-elus. Kemudian kalau panjenengan merasa anyel dengan cerita yang saya ceritakan, remes. Kemudian kalau panjenengan melu mesum, melu marah, boleh dirobek-robek. Jadi silakan antara dielus-elus, diremes-remes atau dirobek-robek. Nanti Bapak Ibu saya harap untuk memejamkan mata, tapi nanti jangan tidur ya. Memejamkan mata, kemudian mendengarkan cerita yang saya ceritakan. Gitu. Cerita yang saya ceritakan itu maksudnya itu.
gitu. Bapak Ibu silahkan untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Ini saya sebagai musik biar Bapak Ibu juga bisa sambil apa ya, mindful. Ini tuh koyok mindful tapi kok dikon ngerjakan apa yang diperintah ya. Saya tidak memerintah, tapi yang memerintah adalah saya menceritakan dengan saya bercerita itu nanti respon apa yang panjenengan dapati di situ. Meh mbok elus-elus, meh mbok remes-remes, apa meh mbok suwek-suwek gitu nggih. Oke, sebentar. Saya masih sedih. Biasa. Oke, silahkan Bapak Ibu memejamkan mata sebentar saja untuk memejamkan mata. Oke. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi teringat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya namanya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Pak Guru, Bu Guru. Tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya dan udah nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali dibawa. Bapak
Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bapak Ibu cukup untuk cerita di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu di sini apakah ada kertasnya tadi yang udah uwel-uwelan? Nggak ada. Masya Allah. Ada yang disobek? Ada. Ada. Sedih. Bapak Ibu. Ceritanya sedih bu. Mindfulness saya berhasil sampai tidur. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ini bukti ketenangan. Iya. Mindful gitu Bapak Ibu tadi mindful gitu karena mindful sampai. Oke baik Bapak Ibu. Di sini kita lihat dari sekian Bapak Ibu guru tadi, adakah kertas yang uwel-uwelan? Tidak ada. Adakah kertas yang sobek-sobekan? Tidak ada. Masya Allah Bapak Ibu ternyata di sini bisa mengelola emosi semuanya tanpa harus mendapatkan jurus ini. Bapak Ibu sudah pandai sekali dalam mengelola emosi. Padahal tadi saya yang baca aja tadi wes gurune mau bahan ajare tiba, kemudian bensine entek, ana anak sing turu, tapi Bapak Ibu posisi kertas masih halus. Berarti tadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kok mengelus-elus berarti ya. Oke. Pak Kasus di sini Bapak Ibu guru, Pak Kasus kertasnya mana tadi? Oh iya, kenapa Pak Kasus kertasnya kok malah diuwel-uwel itu kenapa Pak Kasus? Kenapa kok singgah kenapa? Ya Allah. Maksudnya menjelaskan cerita saya tadi. Oh malah berarti jengkelnya sama cerita saya, berarti enggak ceritanya Bapak Ibu guru sing bahan ajar jatuh boten nggih. Masya Allah Pak Kasus, dengan seperti ini Pak Kasus berarti sudah tadi menggunakan jurus mengelola emosi Pak Kasus di sini tadi. Berarti Pak Kasus mengelola emosi dengan tertidur ya. Sampai lupa kalau ada cerita selanjutnya, jadi tetap diulang-ulang seperti itu. Mungkin enggak apa-apa Bapak Ibu guru. Diberi apa untuk Pak Kasus? Wow, keren. Wow, keren. Beri aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Tadi Pak Kasus kan diuwel-uwel. Jadi Pak Kasus, ini pertanyaan yang kedua. Apakah ibu bapak merasa menyesal dengan apa yang telah jenengan lakukan dengan meremes-remes kertas itu? Kasihan sama siapa Pak? Malah kasihan sama kertasnya. Kenapa Pak? Nah, nanti setelah itu tolong untuk dibuang sampah Pak Kasus, karena nanti di sini tidak ada sampah begitu. Next kembali. Next. Nah, slide di sini Bapak Ibu, tadi saya aturkan bahwasanya Bapak Ibu nantinya silakan nanti untuk membuat roda emosi. Roda emosi itu di dalam situ tertera banyak sekali. Nanti ada tulisan semangat, ada tulisan sedih, marah, kesal, malu. Nah nanti Bapak Ibu silahkan nanti dibuat di dalam kelas, nanti biar tahu Bapak Ibu guru nanti ada anak yang lagi marah, kesel. Nah jadi Bapak Ibu mengetahui oh bocah ini berarti besok ungkapan perasaan hari ini itu dengan marah. Jadi Bapak Ibu ketika anak tersebut tidak fokus di sana ini, cukup dikasih tahu, dielus-elus saja kemudian ditanya. Begitu dia Bapak Ibu guru. Next Bu. Nah itu tadi apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman hari
bahwasanya bocah nek baru marah kok diseneni ya malah jadi tambah marah. Next Bufel. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru telah melakukan jurus BK hebat yang kedua, yaitu tentang mengelola emosi. Berikan aplaus untuk saya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya akan di materi akan disampaikan oleh rekan saya Bu Melina Susanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kalau tadi kan sudah berdiri, nah sekarang SBD-nya duduk saja ya. Tapi saya minta tolong kerjasamanya, fokusnya ditingkatkan lagi. Kalau saya bilang true, maka angkat tangan kanannya. Kalau saya bilang false, maka angkat tangan kirinya. Oke, paham ya? Oke, hanya angkat tangan dan tangan kanan kiri saja. Oke, kita mulai. True, false, true, true, false. Oke, good. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke, tadi sudah disampaikan sama Bu Fatika bahwa BK itu sendiri punya 7 jurus BK hebat, dan 7 jurus itu saling berkoneksi satu sama lain. Kalau tadi Bu Fatika menyampaikan tentang jurus yang pertama dan kedua, nah di sini saya akan menyampaikan tentang jurus yang ketiga, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Oke, pernah mendengar kata resiliensi ya Bapak Ibu ya? Oke, kita next, boleh dilanjutkan. Nah, capaiannya ini adalah guru mampu membantu murid untuk membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadinya, sosialnya, akademik, dan juga karir mereka. Oke, next, untuk keterampilannya yang pertama, menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Nah, istilahnya resiliensi di sini adalah daya lenting. Yang kedua, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh. Yang ketiga, membantu anak bangkit dari kegagalan. Dan yang keempat adalah memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Dan itu bisa dilakukan oleh guru BK maupun guru non BK. Itu. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di situ saya ada gambar menara, ya. Sebenarnya hari ini saya mau membuat menara dari kertas, tetapi karena waktunya memang sangat terbatas sekali, jadi saya gambarkan di situ ada sebuah menara yang dibuat dari mungkin kartu ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika menara yang Bapak Ibu buat dengan berkorban waktu, tenaga, usaha, dan juga uang itu tiba-tiba roboh karena gempa, mungkin karena tsunami, mungkin karena gempanya kena angin puting beliung atau gempa vulkanik. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ya, pasrah. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, kecewa. Ada yang menjawab pasrah, ada yang menjawab kecewa. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Pasrah dan kecewa. Oke. Semuanya itu sebenarnya adalah perasaan yang kita alami dan kita terima, gitu ya. Ada yang menjawab kecewa. Boleh next Bu Fatika? Nah, salah satu penyebab adanya resiliensi adalah karena adanya kekecewaan, adanya keputusasaan. Nah, mengapa daya lenting itu sangat penting? Karena ternyata daya lenting atau resiliensi ini mampu untuk membangkitkan kembali kesulitan yang mereka hadapi. Bukan sekedar tidak menyerah ya, tetapi kemampuan ini untuk bisa beradaptasi, belajar, dan juga terus berkembang. Next, bukan. Nah, pola pikir bertumbuh menurut Carol Dweck memperkenalkan bahwa konsep growth mindset yaitu keyakinan pada diri sendiri bahwa kemampuan bukan bawaan lahir ya, tetapi itu bisa dikembangkan
melalui beberapa latihan strategi yang tepat dan juga dukungan orang lain. Jadi ada komponen itu yang mampu menumbuhkan resiliensi. Resiliensi bukan bawaan yang munculnya ketika kita sudah lahir terus anak itu bisa jadi tangguh, anak itu bisa jadi hebat, anak itu tidak putus asa, bukan. Tetapi mereka ditempa dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, sehingga anak tersebut itu mampu untuk bisa tangguh dalam menghadapi apa yang dijalani dalam kehidupan. Next. Oke, maaf Fatika kembali. Oke, mekanisme kerja growth mindset itu berkaitan dengan otak kita. Semakin banyak tantangan dalam kehidupan kita, maka koneksi saraf ini semakin kuat, sehingga apapun yang kita hadapi ke depannya, ketika ada permasalahan, ketika ada sebuah halangan ataupun sebuah tantangan, ini bukan malah melemahkan saraf otaknya anak ataupun saraf otaknya kita, tetapi inilah yang bisa memperkuat jaringan koneksi antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Terima kasih Bu. Lanjut. Oke, merangkai kata yang menguatkan. Jadi anak-anak yang kita hadapi saat ini, anak-anak yang katanya Gen Z ya, anak-anak yang katanya generasi strawberry, yang serba ingat-ingat, katanya seperti itu. Mungkin mereka kalau menghadapi tantangan yang berat, mereka akan bilang, aduh Bu, halo Bu, gitu. Contoh example saja, misalkan kita memberikan tugas yang terlalu banyak. Memang untuk generasi Z, Gen Z maupun Gen Strawberry, dikasih sedikit tantangan aja mereka mungkin sudah melempem gitu. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa mewujudkan anak-anak yang Gen Z ini dengan memang dia polanya dari rumah, kemudian pola dari lingkungannya seperti itu, bisa menjadi lebih tangguh lagi dan lebih hebat lagi, ataupun mereka tidak mudah putus asa. Salah satunya adalah dengan kata, salah satunya dengan memberikan kata yang menguatkan, memberikan umpan balik, fokus pada perilaku, bukan pada personal. Kemudian memberikan saran yang nyata untuk ditindaklanjuti. Contoh misalkan, sampelnya misalkan ini ada anak siswa yang memang dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan untuk praktek ataupun salah satu pekerjaan di praktek. Ternyata dia gagal ketika melakukan itu. Maka alangkah baiknya mungkin saran yang bisa disampaikan kepada siapapun, ini bukan hanya dituju kepada anak yang kita anggap pintar ya, tetapi semua anak wajib untuk mendapatkan ini. Apakah itu pintar, apakah anak itu di kriteria yang tidak begitu pintar, karena kriterianya kalau kita katakan pintar tadi gaya belajar itu bisa berbagai macam. Cuma ada anak yang dikatakan cerdas kinestetik, cerdas verbal, cerdas numerik, semua anak juga cerdas. Cuma mungkin kemampuan mereka dalam memahami pembelajaran itu yang berbeda-beda. Nah, ketika anak itu dia gagal dalam prakteknya, maka langkah baiknya mungkin Bapak Ibu memberikan sebuah saran yang nyata ataupun ditindaklanjuti. Contoh misalkan, Mas kamu harusnya, ini mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin sudah pernah menyampaikan kepada Mas, harusnya kamu itu latihan lebih baik lagi. Coba dalam 1 minggu ini kamu latihan kembali 2-3 kali lagi. Siapa tahu nanti kedepannya kamu bisa lebih baik untuk memperbaikinya. Atau kamu bisa juga meminta bantuan kepada senior kamu, minta tolong kepada kakak kelas yang bisa ataupun teman sebaya kamu yang bisa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru yang dimaksud untuk memberikan bantuan. Karena itu real nyata. Yang kedua adalah dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang menyesatkan. Ya, dukungan bukan pujian yang menyesatkan. Yang selanjutnya membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Boleh next Bu Fatika. Nah ini ada beberapa contoh pujian atau dukungan, boleh kita lihat. Kira-kira wah anak hebat
Siapa dulu dong ayahnya? Kira-kira itu dukungan atau pujian? Pujian, betul. Hebat-hebat Bapak Ibu guru. Nah gitu dong, itu baru anak soleh. Pujian atau dukungan? Pujian. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu, pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan atau pujian Bapak Ibu? Dukungan. Kamu anak paling rajin di kelas ini, tak ada orang yang seperti kamu. Pujian, oke. Lukisanmu indah sekali. Pujian. Kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras berjuang. Ya. Jadi yang kita berikan adalah sebuah dukungan, bukan pujian. Ya, terima kasih. Nah ini untuk menciptakan lingkungan yang menguatkan Bapak Ibu guru. Pola asuh pendidikan itu lembut dan juga tegas. Itu kayak modelnya Dinda Johan Window itu. Masih ingat ya Bapak Ibu yang guru beda mungkin ada 4 komponen Dinda. Oke, tegas tidak lembut. Modelnya di sini posisi orang tua subjek, anaknya objek. Hasil orang tua menang, anak kalah. Apakah seperti itu? Orang tua ini posisikan sebagai kita sebagai guru. Guru harus menang, siswa harus kalah. Apakah itu adalah menciptakan lingkungan yang menguatkan? Tidak. Oke. Kalau yang kedua, orang tua dari guru yang menang, siswa yang menang, sama-sama menang. Terus guru dan anak sama-sama kalah, berarti guru dan siswa sama-sama kalah nih. Tidak. Oke. Yang selanjutnya, guru, orang tua, objek, anak jadi subjek. Hasilnya adalah di sini orang tua. Apakah ini tidak tegas tapi lembut? Seperti itu? Pola asuh pendidikan yang diinginkan adalah lembut dan tegas. Jadi memang tidak ada yang salah, tetapi boleh tidak ketika anak atau siswa kita itu menyampaikan pendapat, kita juga terima mereka? Boleh tidak? Boleh ya. Begitupun juga ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pendapat, anak juga pasti menerima karena mereka siswa itu pasti manut sama perintah Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya siswa juga ketika menyampaikan pendapat kita terima juga dengan baik. Oke, next kita next lagi kita. Oke, selanjutnya adalah membangun budaya ordinary magic, yaitu berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktik sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Boleh dilanjut Bu Fatika? Ini adalah beberapa kegiatan yang menguatkan untuk resiliensi. Yang pertama bisa dengan latihan traveling, yang kedua bisa dengan latihan berkemah, yang ketiga adalah olahraga. Itu beberapa hal yang bisa untuk melatih resiliensi atau daya tahan tubuh atau daya tahan juang anak-anak terhadap apa yang akan menjadi tantangan ke depannya mereka. Nah Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu akan saya berikan lembar refleksi, dan di situ sudah ada kasusnya, ada situasi dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal mengisi di kotak yang putih itu bagaimana cara Bapak Ibu mengatakan kepada siswa yang mengalami kegagalan. Ada 2 kasus ya. Nah, mengalami kegagalan itu silahkan nanti dituliskan di dalam kotak ini kata-kata seperti apa yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada anak. Yang pertama meliputi empati, kemudian mengakui usahanya, kemudian perspektif positifnya, penegasan nilai diri dan juga tawaran. Ada poin-poin itu. Monggo nanti bisa ditulis, saya bagikan dulu untuk kertasnya. Waktunya kurang lebih 5 menit ya Bapak Ibu.
Nanti dikasih. Kan? Dikasih. Oh, nah. Dikasih B, dikasih U, dikasih K, dikasih Nah, terang tahu. Enggak perlu boleh mulai sekarang untuk mengerjakannya. Oke, saya jelaskan. Oke, saya jelaskan lagi. Kalau tadi itu kan di kotak-kotak itu adalah bagaimana perkataan dari Bapak Ibu ketika ada yang pertama situasi Roni gagal Rudi gagal mengeksekusi tendangan penalti. Akibatnya tim sepak bola sekolah kalah tipis. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan terhadap Rudi dengan kondisinya yang saat ini mungkin dia mengalami keputusasaan ataupun kegagalan. Yang kedua, Ani gagal masuk perguruan tinggi impiannya. Padahal beberapa kali tryout Ani selalu mendapatkan nilai yang istimewa. Kira-kira Bapak Ibu juga akan menyampaikan seperti apa kepada si Ani ini tentang kegagalan yang sedang dihadapi. Yang pertama, meliputi empati Bapak Ibu. Yang kedua, ada pengakuan usaha atau potensinya. Kemudian reformnya atau perspektif positifnya, penegasan nilai diri, dan juga mungkin ada tambahan untuk tawaran. Ada beberapa poin, tapi tidak harus semua di dalam Bapak Ibu. Enggak. Maksudnya yang ditulis itu yang beberapa poin itu? Ya, meliputi ini Ibu, tapi tidak usah semua, tidak apa-apa. Yang penting ada kata empatinya untuk Ibu tentang kondisi anak itu pada saat dia sedang menghadapi kegagalan, seperti apa perkataannya itu kepada si Rudi. Waktu kurang lebih 2 menit ya Bapak Ibu, silakan.
Oke, sudah ya Bapak Ibu? Belum? Nanti lagi, kondisi lawannya loh. Ambil ekstro. Nah, jadi kasih nama, biar kasih kelas, nomornya. Kasih nama Bu. Ini. Yang oke. Ya betul. Udah kasih. Oh gitu, nanti nanti. Oke, time is over. Oke, sudah waktu udah habis. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk jurus yang ketiga ini tentang tumbuhkan resiliensi. Saya kira cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan ke jurus yang selanjutnya yaitu jalin koneksi. Gitu ya. Ini adalah jurus yang kelima. Jurus yang kelima ini juga berhubungan dengan jurus yang ketiga. Oke, untuk jalin koneksi jurus yang kelima. Sebelumnya saya pengen Bapak Ibu nggak usah berdiri, duduk aja. Diberi apa? Diberi W, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini yang terakhir untuk pertemuan kita di 7 jurus BK Hebat, tapi hanya 4 jurus yang kami sampaikan. Yang selanjutnya adalah jalin koneksi, Bapak Ibu. Untuk jalin koneksi ini di sini disampaikan bahwa capaiannya adalah untuk sambil lihat di depan ya Bapak Ibu. Oke, mampu menjalin koneksi. Oke, mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Komunikasinya komunikasi empatik. Keterampilan yang dikuasai yaitu keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh dengan soler. Nanti saya sampaikan soler apa. Yang kedua adalah keterampilan merespon empatik. Selanjutnya keterampilan refleksi perasaan individu. Kemudian keterampilan merangkum atau menyimpulkan isi pembicaraan. Kemudian keterampilan mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Kalau yang untuk guru BK ada tambahannya yaitu tentang nanti pendekatan tindakan yang bertanggung jawab dan PDMP. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika saat Bapak Ibu berkomunikasi dengan seseorang tersebut itu tetap merespon Bapak Ibu, tetapi dia sambil main gadgetnya atau handphone, apa yang Bapak Anis rasakan? Oke, sebel. Faris, apa yang Faris rasakan? Di awal pasti melihat untuk tolong dihentikan itu mainnya. Oke, terima kasih. Berarti menyampaikan kepada siswa tersebut untuk menghentikan handphonenya ya. Pada Pak kasus bagaimana Pak? Oke, itu yang dirasakan Bapak Ibu. Yang kedua, pertanyaan yang
kedua, bagaimana perasaannya Bapak Ibu jika saat berkomunikasi dengan seseorang tersebut tidak merespon walaupun orang itu juga nggak main handphone. Nah, Bu Monika bagaimana? Merespon kalau seorang tersebut tidak. Ya, perasaannya bagaimana? Ya betul. Kecewa. Oke, kecewa. Bu Farah bagaimana perasaannya? Oke, dibiarin terus Oke, itu adalah perasaan yang dialami Bapak Ibu ketika dihadapkan dengan dua situasi itu. Nah, kira-kira dari slide yang tadi, komunikasi mana yang kira-kira Bapak Ibu pilih? Yang pertama, tetap merespon walaupun Oke. Nah, tapi apakah itu termasuk keterampilan empati atau komunikasi empati? Karena sebenarnya kalau komunikasi empati ini nggak harus guru BK, tapi semua Bapak Ibu guru juga bisa mengaplikasikan komunikasi empati ini. Contoh misalkan, jadi kalau keterampilan empati itu poinnya adalah kita harus mampu mendengarkan dengan aktif. Kadang itu tanpa kita sadari, misalkan kita sudah panggil anak ke dalam ruangan kita, nanti kamu ketemu Bu Felina ya jam 9. Tiba-tiba saya itu ngajak ngobrol Bu Ika. Nah, saya itu anaknya sudah di depan, tapi setelah saya ngobrol sama Bu Ika, saya lanjutkan ngobrolnya sama Bu Ika. Nah, ini termasuk bukan mendengar aktif dan itu bukan hal yang baik dan tidak bisa ditiru Bapak Ibu. Iya, seperti itu Pak. Itu bukan komunikasi empatik gitu. Oke. Keterampilan mendengar aktif itu meliputi keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, ini adalah keterampilan membuka pertanyaan. Yang pertama adalah keterampilan membuka pertanyaan ini ada scholar. S-nya adalah scholarly. Jadi menghadap murid secara langsung. Saat kita memang mau berbicara, berkomunikasi yang serius dengan siswa, kita jangan duduknya mencong. Kalau bisa kita menghadap murid, sebaiknya seperti, tapi dikasih jarak ya Bapak Ibu ya. Itu namanya scholarly. Yang kedua adalah open posture, mempertahankan posisi tubuh yang terbuka, jangan menyilangkan tangan, ya. Tapi duduknya ya jangan mengokok. Ya dengan posisi postur yang terbuka, maksudnya di sini adalah jangan menghilangkan tangan dan duduknya juga yang bagus untuk posisi kaki. Yang selanjutnya learn, sedikit condong ke arah murid. Condong ke arah murid itu boleh sedikit menunduk sedikit, tapi jangan maju kebangetan Bapak Ibu. Yang selanjutnya eye contact. Kalau ini adalah mempertahankan kontak mata kita, tapi jangan dipetelengi, dipendelihi, itu jangan. Diusahakan jangan begitu, karena tatapan mata kita itu membuat anak itu bisa salah persepsi. Dengan berbagai tatapan pandangan mata kita itu bisa menjadikan anak memiliki persepsi tentang diri kita. Yang selanjutnya adalah relax. Relax ini tampil relax dan alami dengan mendengarkan hindari gerakan gelisah atau ekspresi wajah yang tegang. Pokoknya posisi ketika kita memang diajak komunikasi siswa, kita harus hadap-hadapan secara langsung. Tetapi mungkin ini ya Bapak Ibu, untuk membuat kita tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, karena kemarin juga pada saat saya pelatihan itu di SMA 1 Baik itu ada seorang guru yang mengajak komunikasi dengan siswinya, bapak guru dengan siswinya. Mungkin bapak guru itu niatnya baik, tetapi siswinya yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan bapak ibu guru. Yang
diajak komunikasi, sehingga memang kita harus atur jarak ketika memang antara bapak guru dengan siswi perempuan, ibu guru dengan siswa laki-laki. Jadi memang kita juga harus berhati-hati. Kita menepuk pundak begini, maaf ya Pak, kita menepuk pundak begini untuk lawan jenis saja, kadang bisa jadi persepsi yang berbeda untuk anak-anak. Itu yang lebih diperhatikan kembali. Next, Fadila. Keterampilan bertanya. Kalau keterampilan bertanya ini, keberhasilan proses komunikasi empatik sangat bergantung pada kualitas pertanyaan guru, karena pertanyaan yang efektif itu akan menggali perspektif murid, mengungkapkan permasalahannya, memuncul refleksi diri. Example-nya begini Bapak Ibu, saya kemarin itu anaknya itu sudah saya amati beberapa kali. Saya itu baru ketemu dia di kelas 11 ini sebenarnya. Saya itu sudah mengamati dia beberapa kali. Kadang itu dia punya ekspresi wajah yang menyenangkan, tiba-tiba itu ekspresi wajahnya itu berubah menjadi kesedihan. Yang kemarin saya itu sempat saya bertanya, tidak di ruang BK, pada saat itu saya tatap muka dengan dia di jalan, saya tanya sambil duduk, nah kenapa toh kok kamu itu kadang ekspresi wajahmu itu menyenangkan, tetapi kadang ekspresimu itu menyedihkan. Nah, dia itu sebenarnya nggak mau menjawab, tapi akhirnya dia dengan berhenti menjawab. Saya itu kemarin berpapasan dengan seseorang yang membuat saya trauma hingga saat ini. Saya tanya, traumanya apa? Boleh Bu Farina tahu gitu? Sudahkah pernah kamu bercerita kepada siapapun? Belum pernah sama sekali, dan sampai saat ini dia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Dia juga tidak mau menceritakan kepada saya. Saya cuma bilang begini, ketika kamu punya sesuatu hal yang kamu takuti, itu adalah unfinished business, yang nantinya suatu saat kalau tidak kamu redam dalam diri kamu terus-menerus itu akan meledak. Sudah meledak, membuat diri kamu tuh. Coba mulai dari sekarang kamu usahakan untuk bisa mencari seorang yang menurut kamu percaya, tidak harus bapak ibu guru, boleh teman kamu, boleh keluarga kamu, yang penting bisa untuk kamu ajak ngobrol enak sehingga kamu bisa menghilangkan trauma kamu. Sampai saat ini saya hanya bilang begini, nanti nek kamu sudah siap waktunya untuk bicara dengan Bu Farina, saya siap menerima. Saya hanya bilang begitu karena saya tidak mau untuk menyuruh anak itu harus cerita saat ini juga, karena sepertinya dia sangat trauma sekali. Oke. Next, itu keterampilan bertanya. Next, selanjutnya merespon, membuat pernyataan yang menunjukkan respon penerimaan yang lurus dan objektif. Contoh itu percakapannya, Bapak memahami betapa kecewanya kamu saat ini, dan wajar bila dalam situasi seperti ini kamu merasakannya. Itu antara laki-laki dengan laki-laki ya, kalau ini kan enak. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki dengan perempuan yang harus dikasih jarak. Oke, next. Kemudian keterampilan merefleksikan. Nah, kalau merefleksikan itu biasanya menggunakan kata sepertinya, tampaknya, kedengarannya. Sepertinya kamu merasa tertekan dan mungkin sedikit frustasi karena banyaknya saran yang datang. Sementara kamu sendiri masih mencari apa yang benar-benar kamu inginkan. Selanjutnya, koreksi. Tindakan yang murid kita lihat, tindakan siswa yang sebenarnya kita lihat itu melalui perkataan mereka atau yang kita dengar itu sebetulnya belum menggambarkan betul-betul mereka, diri mereka. Kenapa begitu? Next, kita lihat detektif Gunung Es. Anggap saja itu adalah atasnya gunung es, bawahnya itu adalah bayangan gunungnya. Nek kita melihat siswa hanya dari penampakan gunung esnya, kita itu langsung jadi hakim, gitu ya. Tindakan yang kelihatan, ucapan yang kelihatan saja yang dikatakan. Tapi kalau kita menelusuri lebih jauh, kita akan jadi seorang detektif. Kadang itu anak membolos terus, example-nya misalnya seperti itu. Kita lihatnya, wah anak ini gak disiplin,
refleks begitu. Tetapi ternyata mungkin setelah kita gali lebih dalam lagi, kita jadi detektif di situ, motif di balik tindakan yang tidak kelihatan itu ada yang namanya keinginan anak. Pasti anak itu pengennya dia itu nggak terlambat. Yang kedua kebutuhannya, kemudian gestur tubuh dan juga raut muka. Itu yang perlu kita lihat. Next, Bu Fatika. Nah, ini untuk segitiga restitusi dalam Bika juga ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next, Bu Fatika. Ini untuk maaf tambahan sedikit untuk guru BK dan juga untuk guru non BK tentang konseling realita, bahwasanya apapun yang tindakannya dilakukan siswa harus tahu konsekuensinya. Ketika dia memilih hal yang buruk, kita memberikan pemahaman hal kedepannya apa yang akan diterima. Ketika dia memilih hal yang baik, maka dampak dan kedepannya apa yang dia diterima kita juga berikan. Itu untuk konseling realita. Next, Bapak. Oke, Bapak Ibu guru, sebelum sesinya ini berakhir, saya akan memberikan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi kurang lebih waktunya 2 menit saja. Silakan, nanti di situ ada percakapan tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Boleh ditampilkan untuk segitiga restitusinya, space-nya. Oke, ini saya akan berikan Bapak Ibu. Oke, waktunya kurang lebih 2 menit Bapak Ibu. Silahkan boleh diisi sebentar. Yang konseling realita, segitiga restitusi bukan di soal ini, itu aja. Oke, sudah? Bapak Ibu sudah semua, ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ini nanti semua akan saya ambil ke kertasnya, boleh dikumpulkan ke saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi untuk 7 jurus BK hebat ini. Semoga apa yang saya sampaikan, Bu Fatika sampaikan, semoga bermanfaat ke depannya untuk Bapak Ibu semua. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.